A nation with two distinct islands. With a total surface area of 329,847 square kilometers. With the majority ethnic Malay, and has a population of 32,958,100 people. Having a society that is religiously varied. Led directly by the Perdwanagon King of Malaysia, with the reins of government held by the Prime Minister. Let us introduce to you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta diskusi pada hari ini yang telah berkenan untuk berpartisipasi. Jadi diskusi kali ini kita akan membahas terkait negara Malaysia. Kami selaku pengisi diskusi berharap teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi aktif dan mohon untuk menyalakan kameranya jika tidak memiliki kendala jaringan apapun. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan para pengisi diskusi pada sore hari ini. Jadi para pengisi diskusi hari ini terdiri atas Reza Nur Fauzi, Nur Azizah, atau saya sendiri, Maharani Mansur, dan Yanto Susilo. Setiap pengisi diskusi akan menyampaikan submateri yang berbeda dan mohon disimak dengan baik serta dapat dicatat hal-hal yang dirasa teman-teman itu adalah penting. Langsung saja ke pembahasan submateri yang pertama yang akan dipaparkan oleh Reza Nur Fauzi terkait sejarah negara Malaysia. Kepada Reza, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Suara saya terdengar kan? Terdengar, tapi bisa dikencangkan lagi suaranya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, khususnya pada materi saya itu akan menjelaskan tentang sejarah Malaysia, khususnya tentang profil-profil dari negara Malaysia itu sendiri. Nah, Malaysia itu adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Kepala negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung yang dipilih setiap 5 tahun di antara 9 Kesultanan Negeri Melayu. 9 Sultan Negeri Melayu ini dapat dipilih menjadi yang di-Pertuan Agung itu meliputi Sultan Johor, Sultan Kedah, Sultan Kelantan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Pahang, Sultan Perak, Raja Perlis, Sultan Selangor, dan Sultan Terengganu. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia itu adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum yang disarankan
setiap 5 tahun sekali. Next. Jadi selanjutnya tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Di sejarah kemerdekaan Malaysia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang sejarah awal, kemudian ada 100 tahun penjajahan dan kemerdekaan Malaysia. Di bagian sejarah awal ini itu ditandai dengan berdirinya Kesultanan Melaka. Semenanjung Melayu itu merupakan sebuah pusat rumah bordil terbesar di Asia Tenggara. Di samping itu juga banyak berdiri kesultanan-kesultanan. Salah satunya adalah kesultanan terbesar di Melaka itu adalah Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka ini mengandalkan perdagangan rempah-rempahnya ke dalam maupun ke luar negerinya. Sehingga mendengar kabar ini, orang-orang Eropa itu mulai mendengar ada berita bahwasannya di Selat Melaka ini itu ada sebuah kesultanan atau sebuah kerajaan itu yang mengadakan perdagangan, salah satunya rempah-rempah. Tidak terkecuali juga Inggris datang ke Kesultanan Melaka ini. Di bagian 100 tahun penjajahan, pemukiman selat atau yang disebut dengan koloni mahkota Britania itu didirikan pada tahun 1826. Dan Inggris itu sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruhnya kepada seluruh semenanjung yang di dalamnya itu termasuk di Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka. Pada tahun 1867, Inggris itu menjadi semakin bernafsu, menyerang, dan mulai menghasut para raja kerajaan Melayu. Dampaknya dari Inggris itu menghasut kerajaan Melayu itu yaitu terjadinya perang saudara dan gangguan persatuan Selat Cina. Kemudian Inggris itu dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk di negeri Selat ini. Akhirnya Akad Pangkor itu ditandatangani dan mengakibatkan Inggris itu mendapatkan kekuasaan di seluruh negeri-negeri Melayu, yaitu di Perak, Pahang, Selangor, dan Negeri Sembilan, atau yang dikenal juga sebagai negeri-negeri bersekutu. Terus selanjutnya tentang sampai di kemerdekaan Malaysia. Perjuangan kaum nasionalis di semenanjung Malaya ini sama seperti di Indonesia ya, di mana dipengaruhi juga oleh berakhirnya kependudukan Jepang pada tahun 1945. Malaya dan Borneo itu adalah dua kawasan penting sebab menyediakan sumber daya alam bagi Jepang. Pasukan negeri matahari itu terbit memulai invasi ke semenanjung Malaya pada tahun 1941 dan mencapai kesuksesannya pada 1842. Sebelum diambil oleh Jepang, Sarawak dan Borneo Utara adalah wilayah protektorat Inggris. Ketika Perang Dunia II itu berakhir di Pasifik, Inggris kembali mengontrol kedua wilayah tersebut. Kala itu, Sarawak itu menghadapi pertentangan dari orang-orang Melayu yang tak terima atas kontrol Inggris. Sementara itu, berdirinya koloni Inggris di Borneo Utara menyebabkan perpindahan ibu kota dari Sandakan ke Jesselton, atau sekarang itu yang disebut dengan kota Kinabalu. Nah, demi kestabilan kawasan, Inggris itu membentuk yang namanya itu Uni Malaya atau Malaya Union yang akan mengubah negara-negara Melayu bersama Penang dan Melaka menjadi satu koloni. Visinya menurut Inggris itu persiapan kemerdekaan kawasan. Terdapat pengecualian bagi Singapura dan Borneo Utara sebab secara teritori dan pertimbangan lain kedua wilayah ini tuh dianggap susah bersatu. Kebijakan itu mendapat pertentangan kuat dari golongan nasional Melayu. Sebab Uni Malaya itu dianggap sebagai pelemahan kekuasaan Melayu dan pemberian kewarganegaraan etnis kepada etnis Cina, India, dan kaum minoritas lainnya. Sesungguhnya Inggris itu bersikap setara, sebab orang-orang Cina dan India juga loyal kepada Inggris selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Namun, sikap keras kaum nasionalis Melayu ini mampu mengubah sikap sultan-sultan kerajaan semenanjung Melayu dari yang tadinya mendukung Inggris lantas menjadi oposisi. Kelompok komunis yang digerakkan Partai Komunis Malaysia atau MCP yang sejak dibentuk pada tahun 1930 menjadi tulang punggung perjuangan melawan Jepang. Yang MCP ini pindah ke tengah hutan sejak tahun 1948 dan memanfaatkan kawanan gerilya untuk mengusir penjajah baru, yakni pemerintah Inggris. Untuk memadamkan perlawanan MCP ini, Inggris itu mengisolasi MCP dari basis pendukungannya. Caranya yaitu orang-orang keturunan Cina diberikan konsesi ekonomi dan politik serta membangun kembali pemukiman liar orang-orang Cina menjadi desa baru. Strategi ini tuh terbilang efektif, termasuk juga mobilisasi orang-orang yang Melayu yang dipersenjatai untuk melawan MCP. Sejak 1949, kampanye MCP itu mulai kehilangan momentumnya dan jumlah anggota barunya yang direkrut itu menurun tajam.
Meskipun MCP sukses membunuh Komisaris Tinggi Inggris atau Sir Henry Gurney pada Oktober, strategi yang dijalankan oleh Inggris semakin mengasingkan orang-orang peranakan Cina moderat dari pengaruh MCP. Untuk memadamkan perlawanan MCP ini, Inggris itu mengisolasi MCP dari basis pendukungnya. Caranya itu orang-orang keturunan Cina diberikan konsensi ekonomi dan politik serta membangun kembali pemukiman liar-liarnya. Nah, sejak 1949, kampanye MCP mulai kehilangan momentumnya dan jumlah anggota baru yang direkrut partai menurun tajam. Meskipun MCP sukses membunuh Komisaris Inggris yang tadi itu, strategi yang dijalankan Inggris itu semakin mengasingkan orang-orang peranakan Cina moderat dari pengaruh MCP. Kemudian persekutuan baru itu diwujudkan di bawah nama Malaysia itu pada tanggal 16 September 1964 melalui penyatuan dan persekutuan Malaya, Singapura, dan Borneo Utara yang kemudian itu dinamakan Sabah dan Sarawak. Kesultanan Brunei yang pada mulanya mencetuskan hasrat untuk bergabung dengan Malaysia mengurungkan dirinya karena dampak dari penduduk Brunei itu sendiri. Jadi ini adalah profil dari Malaysia. Teman-teman bisa melihat ya, yang pertama tentang bentuk pemerintahannya, yaitu monarki konstitusional federal. Jadi bisa dibilang Malaysia itu di negaranya itu terdiri dari 3 gelar yang namanya itu yang di Pertuan Agong. Yang sekarang itu menjabat adalah Januari 2019. Kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sejak 21 Agustus 2021. Ibu kota Malaysia itu adalah Kuala Lumpur, dan luas wilayah Malaysia itu adalah 329,847 km persegi. Jumlah penduduknya itu diestimasikan pada tahun 2021 itu hampir menyentuh angka 33.519.406. Pertumbuhan penduduknya itu sebesar 1,6%. Agama-agamanya itu yang paling mayoritasnya itu merupakan agama Islam sebesar 61%, Buddha 19%, Kristen 9,2%, dan Hindu 6%, dan agama-agama lainnya itu 3,4%. Bahasa resminya itu yaitu Malaysia, mata uangnya adalah ringgit Malaysia, hari nasionalnya itu adalah 31 Agustus 1957, lagu kebangsaannya itu Negaraku, kode domainnya itu adalah .my, dan kode teleponnya itu adalah 60. Next. Selanjutnya tentang letak geografis Malaysia. Nah, negara dengan ibu kota Kuala Lumpur ini itu terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut dengan Semenanjung atau Peninsula, dan Malaysia terletak itu pada posisi 01,0 sampai 6,9 lintang utara dan 99,6 sampai 104,8 bujur timur. Serta Malaysia itu Timur itu meliputi Sabah dan Sarawak yang terletak pada lokasi 00,8 sampai 0,82 lintang utara dan 109,2 sampai 119,4 bujur timur. Next. Nah, selanjutnya tentang perbatasan Malaysia. Secara geografis, Malaysia itu memiliki perbatasan dengan beberapa negara, baik di darat maupun di laut. Di Malaysia Barat, itu di bagian utara, Malaysia itu berbatasan dengan Thailand, kemudian di selatan itu berbatasan dengan Singapura dan Indonesia, barat itu dengan Indonesia, timur dengan Indonesia, Thailand dan Kamboja, kemudian dan Vietnam. Terus di Malaysia Timur itu di bagian utaranya itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di bagian selatannya berbatasan dengan Indonesia, yaitu berupa perbatasan darat dengan Kalimantan Barat dan Timur. Di bagian baratnya itu Indonesia, yaitu berbatasan langsung dengan perbatasan laut dari Indonesia, dan timurnya juga berbatasan laut dengan Filipina. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya tentang suku bangsa di Melayu.
di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari halaman kemlu.go.id, luas wilayah Malaysia itu adalah 329,847 km persegi yang terdiri dari wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak, dan wilayah Sabah. Yang Semenanjung tadi itu disebut dengan Malaysia Barat ya. Kemudian di wilayah Sarawak dan Sabah dan Sarawak itu adalah Malaysia Timur. Nah, dari luas tersebut, secara garis besar terdapat penduduk dari beberapa kelompok etnis atau suku. Di antaranya itu adalah ini ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma nulis beberapa saja. Yang pertama itu ada Kadazan, ada Sino, Melayu, Murut, Bajau, Kijau, Ilanun, Rungus, Loto, Tambanu, Dumpas, Mangkak, Suluk atau Tausuk, Ilokano, Orang Sungai, Brunei, Kedayan, Bisaya, Beaufort, Tidung, dan Maragang. Next. Selanjutnya tentang bendera Malaysia. Nah, jalur gemilang ini adalah sebutan lain dari bendera nasional Malaysia. Bendera ini bercorak 14 garis, jalur merah dan putih yang melintang, yang sama lebar, bermula dengan garis merah di sebelah bawah yang melambangkan jumlah anggota dalam persekutuan 13 negara bagian dan kerajaan persekutuan. Next. Selanjutnya tentang makna jalur gemilang atau makna dari bendera Malaysia ini. Yang pertama itu tuh jalur gemilang ini bercorak 14 garis yang sama lebar, di mana jumlah 13 ini melambangkan jumlah negara bagian atau persekutuan, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Terus yang bagian berwarna biru tua, bagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri itu membawa ke bawah hingga atas jalur merah yang kelima melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Bagian biru tua itu memuat gambar bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama resmi dari Malaysia. Bintang pecah 14 adalah tanda perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang adalah warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Next. Selanjutnya tentang lambang Malaysia. Lambang Malaysia atau disebut dengan Jatanegara di Malaysia terdiri dari perisai yang ditopang oleh 2 harimau. Di atas perisai itu terdapat bintang-bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Di bawahnya terdapat pita dengan semboyan bersekutu bertambah mutu. Next. Selanjutnya tentang makna dari lambang Malaysia ini atau Jatanegara. Nah, warna kuning pada bintang, bulan sabit, dan pita yaitu warna kerajaan untuk raja-raja Malaysia yang melambangkan kedaulatan. Baru bintang bersudut 14 menandakan persatuan 13 negara ronde dan wilayah persekutuan dalam persekutuan Malaysia. Sedangkan bintang bersama-sama dengan bulan sabit merupakan lambang agama Islam yang mana menjadi agama resmi di Malaysia. 2 harimau yang menopang perisai merupakan simbol daya dan keberanian, diambil dari lambang negara Federasi Malaysia. Next. Terus selanjutnya masih sama tentang makna lambang Malaysia. Di atas ronde atau perisai terdapat 5 bilah keris yang melambangkan 5 negara ronde, yaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu. Di bawahnya itu terdapat 4 jalur warna yang melambangkan negara-negara ronde yang tergabung dalam negeri-negeri Melayu bersekutu, yaitu Pahang, hitam dan putih, Selangor, merah dan kuning, Perak, hitam, putih, dan kuning, dan Negeri Sembilan, yaitu merah, hitam, dan kuning. Terus di ronde kiri perisai terdapat pohon pinang dan jembatan, menandakan negara-negara ronde Pulau Pinang, dan di ronde kanan terdapat pohon Melaka, menandakan negara ronde Melaka. Ronde kiri di bawah merupakan lambang negara ronde Sabah, sedangkan di kanan bawah merupakan lambang negara ronde Sarawak. Di tengah-tengahnya itu terdapat bunga kembang sepatu atau bunga raya yang merupakan bunga nasional dari Malaysia. Selanjutnya ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya selanjutnya, yaitu Maharani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas informasi-informasinya terkait sejarah negara Malaysia. Pemaparan submateri yang kedua disampaikan oleh Maharani terkait demografi dan
perekonomian serta kesejahteraan negara Malaysia. Kepada Maharani, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demografi, perekonomian, serta kesejahteraan dari Malaysia itu sendiri. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, namun sedikit putus-putus. Ya, mohon maaf ya, mungkin jaringan juga lagi tidak bagus. Jadi kita mulai dari pertama, Malaysia ini terdiri dari 13 negara bagian. Di sini udah ada listnya ya, dari 13 negara itu, yaitu yang pertama ada Johor, Danul Taksim, Kedah Darul Aman, yang ketiga ada Kelantan Darul Naim, dan 13 lainnya. Sudah tertulis di sini, teman-teman bisa membaca bersama-sama kan. Selanjutnya, next. Mahar, interupsi sedikit, sepertinya seperti ada suara gemuruh-gemuruh itu, kipas atau apa yang ada di dekat Mahar. Ya, bentar ya. Udah. Ya, oke. Silakan lanjutkan. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai Malaysia ini. Semenanjung Malaya dan pantai timur utara Kalimantan terutama dunia yang telah menjadi tempat pertemuan orang-orang dari bagian negara lain termasuk orang-orang dari Asia, Eropa dan benua lainnya yang berdampak pada Malaysia memiliki populasi yang cukup tinggi seperti Asia Tenggara keseluruhan yang memiliki kompleksitas mengenai etnografis yang besar dipersatukan dengan bahasa nasional yaitu bahasa Melayu yang secara resmi disebut sebagai bahasa Malaysia. Di sini kita dapat melihat bagaimana komposisi dari etnik yang dominan di Malaysia, di mana secara umum semenanjung Malaysia yaitu dapat kita katakan terdiri dari Melayu, Cina, dan Asia Selatan. Sementara itu sejumlah kecilnya ada Eropa, Amerika, Eurasia, Arab, dan Thailand. Jadi pertama kita bisa melihat etnis Melayu itu sendiri ya. Jadi etnis ini sangat lekat terhadap agama tertentu, terutama Islam, di mana banyak nilai-nilai budaya Melayu yang memiliki persamaan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, seperti kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak terlihat, sikap malu, seperti terus itu menghormati tamu dan sebagainya. Di samping itu Islam juga masuk ke Malaysia melalui kerajaan Siak, di mana Islam Sunni masuk di situ, dan Islam Sunni itu disebut sebagai Islam yang tradisional yang lebih mentoleransi kepercayaan lama kerajaan Siak. Nah, kerajaan Siak ini adalah salah satu kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Imperium Malaka, dan Siak juga dipandang sebagai pewaris yang sah dari tradisi kekuasaan Melayu atau Johor. Selanjutnya kita bicara mengenai etnis Cina, yaitu yang merupakan sekitar 1/4 dari populasi Malaysia. Jadi etnis Cina ini merupakan sebagian besar etnis yang mendominasi di Malaysia yang awalnya berimigrasi dari Cina Tenggara. Orang-orang dari Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka merupakan bagian kecil tapi signifikan dan menjadi populasi etnis yang cukup populer di Malaysia. Selanjutnya kita bakalan bicara mengenai agama. Jadi dapat dilihat di sini diagramnya ya. Tentu saja agama Islam yang mendominasi. Jadi agama Islam adalah agama resmi di Malaysia. Islam adalah salah satu faktor terpenting yang membedakan orang Melayu dari non-Melayu. Dan menurut hukum, semua orang Melayu adalah Muslim. Orang Cina dominan tidak memiliki agama, tapi ada juga yang beragama seperti Kristen dan lainnya. Mayoritas orang India dari Sri Lanka menganut agama Hindu, dan orang Pakistan mayoritas beragama Islam, dan beberapa orang di India beragama Kristen. Bisa dilihat ya diagramnya di sini mengenai tentu saja Islam yang paling dominan dan disusul oleh Buddha, Kristiani, Hindu, dan Cina, dan dari agama-agama lainnya termasuk juga yang tidak beragama.
Jadi kita lanjutkan mengenai pemukiman pedesaan dan pemukiman perkotaan. Jadi berdasarkan data dari diagram tahun 2018, jadi sekitar 1/4 penduduk Malaysia adalah penduduk dari pedesaan, dan sisanya yang biru yang banyak ini adalah perkotaan. Terus unit administrasi di Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia adalah perkampungan, atau kita bisa sebut desa, atau bisa kita sebut juga komunitas rumah. Rumah pedesaan biasanya dibangun dari kayu dan yang ditinggikan. Beberapa masih menggunakan atap jerami, terus ada juga yang menggunakan anyaman dari daun nipah. Pada abad 21 itu, atap mulai didominasi oleh logam yang bergelombang. Jadi logam yang bergelombang yang ada di tiap-tiap rumah yang kita kenal sekarang itu pada abad ke-21 di pemukiman pedesaan itu sudah mulai digunakan. Di mana setiap rumah biasanya dikelilingi oleh pohon kelapa, pohon pisang, pepaya, dan lainnya. Jadi sekitaran rumah pedesaan ini masih dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang masih asri. Sedangkan di pemukiman perkotaan itu, kota-kota diasosiasikan fungsi sebagai pertambangan, manufaktur, dan industri. Selain itu juga perdagangan dan administrasi. Beberapa kota itu terletak di daerah pesisir atau sungai, yang mencerminkan pentingnya awal dari transportasi air. Sementara kota-kota yang lebih berkembang baru-baru ini dibangun di daerah pedalaman yang mengandalkan transportasi jalan raya, seperti kereta api dan udara. Urbanisasi di Semenanjung Malaysia sangat pesat sejak tahun 1970-an. Kota satelit yang direncanakan seperti di Petaling Jaya dan Shah Alam dijadikan sebagai ibu kota negara bagian Selangor pada tahun 1978. Terus tuh di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, dan Georgetown, atau di Pulau Penang, kawasan pusat bisnis yang berbeda telah muncul. Daerah-daerah ini ialah daerah-daerah yang padat akan penduduk dan ditandai dengan lalu lintas yang padat, nilai tanah yang tinggi, serta pusat perbelanjaan, perbankan, asuransi, hiburan, dan fasilitas lainnya. Oke, next. Selanjutnya kita bakalan bicara mengenai demografi trends. Kita bisa lihat di sini Malaysia Age Breakdown tahun 2018. Sebenarnya cukup banyak usia produktif ya, tapi dapat kita katakan sebenarnya Malaysia ini cukup tinggi mengenai demografi trendsnya. Jadi semenjak disahkan serangkaian undang-undang sejak tahun 1945, terutama pemisahan Singapura pada tahun 1963, imigran dari semua negara mulai dibatasi. Dengan demikian, imigran legal telah lama berhenti menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan penduduk di Malaysia. Sebagian besar penduduk pusat kota Semenanjung adalah Cina dan Melayu, dengan India dan Pakistan membentuk mayoritas kecil tapi menonjol. Jadi kepadatan penduduk Malaysia Timur jauh lebih sedikit dibandingkan bagian negara lainnya. Seperti di Semenanjung, pemukiman terkonsentrasi di sepanjang pantai dan sungai. Di Sarawak, kepadatan penduduk di barat daya menjadikan wilayah ini yang terpenting di Malaysia Timur. Kalau di Sabah, populasinya juga berkerumun di pantai, tetapi pemukiman di sungai kurang penting di sana dibandingkan dengan Sarawak. Orang Melayu kurang menonjol di kota-kota Sabah dibandingkan di Semenanjung, karena Cina berbagai masyarakat adat non-Malaysia dan beberapa daerah dan orang Indonesia merupakan mayoritas besar penduduk di perkotaan. Jadi kalau di Sabah ini orang Cina, orang-orang non-adat Melayu, dan beberapa orang Indonesia itu orang-orang yang bermukim di Sabah, bukan orang asli dari Melayu itu sendiri. Jadi dapat diketahui bahwa sebenarnya di Semenanjung maupun di Malaysia Timur itu memiliki kepadatan penduduk yang berbeda, terutama di Sabah. Karena di Sabah sendiri orang-orang Melayu justru sangat kurang dibandingkan di daerah-daerah di Melayu Semenanjung. Next. Selanjutnya,
mengenai perekonomian dari Malaysia. Jadi Malaysia ini memproduksi karet dan minyak sawit dan mengekspor minyak bumi dan gas alam dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga merupakan salah satu sumber kayu keras komersial terbesar di dunia. Malaysia juga telah menarik investor asing yang cukup besar, terutama dari Jepang dan Taiwan. Sejak awal 1970-an, pemerintah telah memperjuangkan strategi rekonstruksi sosial dan ekonomi. Pertama diperkenalkan sebagai kebijakan ekonomi baru dan kemudian dikenal sebagai kebijakan pembangunan baru. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi, jadi ekonomi Malaysia ini telah lama didominasi oleh orang-orang minoritas dari Cina dan Asia Selatan. Nah, makanya tujuan dari dibentuknya awalnya kebijakan ekonomi baru berubah menjadi kebijakan pembangunan baru agar memberi orang Melayu dan kelompok pribumi itu peluang ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kewirausahaan mereka agar orang-orang minoritas Cina dan Asia Selatan ini bisa berkurang mayoritasnya dalam perekonomian Malaysia. Seperti itu. Next. Kita berbicara mengenai pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi, kenapa kita berbicara ini? Padahal sebenarnya Malaysia itu dominan dengan pertambangannya. Jadi, pertanian dan perikanan ini pernah menjadi salah satu penopang dari PDB di Malaysia. Jadi, pertanian, kehutanan, dan perikanan pernah menjadi base ekonomi Malaysia. Tetapi antara tahun 1970-an dan awal abad ke-21, kontribusi dari mereka ini menurun dari sepertiga menjadi kurang dari 1/10. Demikian pula proporsi angkatan kerja yang terlibat dalam pertanian menurun dari sekitar 1/2 menjadi kurang dari 1/8 selama rentan waktu yang sama, dan tren ini tuh terus berlanjut. Jadi pertama kita berbicara mengenai pertanian. Jadi pertanian ini tanaman pangan utama beras ditanam di pertanian kecil. Meskipun kemajuan luas yang dibawa oleh pengenalan varietas tanaman yang lebih baik seperti pupuk kimia dan pestisida yang kita sebut sebagai revolusi hijau pada tahun 1960-an dan 70-an, produksi beras terus menurun selama paruh kedua abad ke-20. Penyebab utama penurunan ini adalah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan pertama. Terus tuh faktor lainnya adalah hilangnya tenaga kerja pertanian untuk yang beralih pada pekerjaan manufaktur. Tuh. Jadi semakin berkurangnya produksi beras, negara ini terpaksa harus menutupi kekurangannya dengan impor, terutama dari Thailand. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan swasembada beras, terutama dengan melaksanakan program untuk mengkonsolidasikan perkebunan rakyat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui skema pertanian kelompok. Jadi pada tahun 2000 produksi mulai meningkat, meskipun tenaga kerja itu masih menjadi salah satu masalah dalam perkembangan pertanian di Malaysia. Nah, selain itu dalam pertanian ada juga karet dan kelapa sawit, teman-teman. Adalah tanaman komersial yang dominan di Malaysia. Meskipun kontribusi karet terhadap PDB telah menurun secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20-an, produksi karet tetap penting dan berkait erat dengan manufaktur dalam negeri. Perkebunan kelapa sawit telah berkembang sejak tahun 1970-an sebagai taraf tertentu dengan mengorbankan perkebunan karet. Jadi kayak lebih fokus ke sawit daripada karet. Pada awal abad ke-21, Malaysia telah menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Terus tuh tanaman komersial lainnya selain itu ada juga kakao, lada, kopi, teh, dan berbagai buah-buahan lainnya dan juga kelapa. Kalau kita mau berbicara mengenai kehutanan, hutan di Malaysia itu cukup luas. Jadi hutan luas di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur sayangnya dieksploitasi secara besar-besaran untuk kayunya. Kita tahu sendiri sebagai negara yang penghasil kayu terbesar di dunia tuh ternyata eksploitasi sebagai salah satu dampaknya untuk hutan di Malaysia. Hutan hujan tropis dataran rendah yang selalu hijau kaya akan spesies dari famili Deporecarpaceae
yang bernilai ekonomis merupakan formasi hutan utama yang penting secara komersial bagi Malaysia. Dan Sarawak dan Sabah ini merupakan bagian terbesar dari semua produksi kayu yang ada di Malaysia. Jadi Sabah dan Sarawak ini adalah salah satu negara bagian yang sangat penting, terutama dalam komersial di Malaysia. Namun kekhawatiran telah dikemukakan bagaimanapun tentang laju deforestasi yang disebabkan oleh kombinasi dari pertanian berpindah dan operasi penambangan intensif di Malaysia Timur itu terjadi terus-menerus. Jadi itu ya kita tahu sendiri karena produksi kayu di Malaysia sangat besar, otomatis deforestasi itu nggak bisa terhindarkan terhadap hutan-hutan yang terjadi di Malaysia. Selanjutnya yaitu kita bakal bicara mengenai perikanan. Secara historis sebagian besar tangkapan ikan Malaysia berasal dari laut dangkal di lepas pantainya, di mana tingkat nutrisi atau umumnya rendah, itu kan karena produktivitasnya. Ternyata laut di sini tuh umumnya rendah. Jadi pada tahun 1970-an industri perikanan negara itu ditingkatkan dan diperluas, terutama dengan penambahan kapal puka dan perahu nelayan mekanis. Hal ini itu memungkinkan sumber daya ikan lepas pantai yang lebih melimpah untuk ditangkap, yang mengarah pada peningkatan tangkapan yang lebih diperluas. Jadi, Malaysia telah menjadi negara nelayan utama meskipun produksi mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1980-an, dan sebagian besar industri perikanan tetap terbatas pada perairan dangkal yang dieksploitasi secara berlebihan. Sayangnya itu seperti itu, karena udah dikasih kesempatan besar, ternyata eksploitasi ikan di sana tuh berakibat menurunnya produktivitas pada ikan-ikan Malaysia karena bibit-bibit yang masih tumbuh itu sudah ditangkap. Jadi kayak perkembangan produktivitas itu menurun. Akibatnya pemerintah secara aktif mempromosikan perikanan laut dalam dan produktivitas aquaculture. Meskipun industri yang terakhir agak terlambat berkembang pada awal abad ke-21, lebih dari 10 hasil ikan Malaysia berasal dari aquaculture. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu sumber daya dan kekuatan atau power. Jadi Malaysia itu kaya akan sumber daya mineral dan pertambangan yang menyumbang sebagian besar dari PDB di Malaysia. Jadi kita tahu ada biji logam utama itu ya, ada timah bauksit, tembaga, dan juga besi. Jadi timah ini banyak ditemukan di depan aluvial di sepanjang lereng barat pegunungan utama di Semenanjung Malaysia, dengan endapan yang lebih kecil di pantai timur Semenanjung, mana produksinya merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi negara pada pertengahan abad ke-21. Produksi bauksit di Malaysia itu dipusatkan di dekat Johor di ujung selatan Semenanjung Malaysia, sementara tembaga di negara itu berasal dari Sabah Barat. Jadi sejak tahun 1971, produksi timah telah menurun drastis karena menipisnya cadangan aluvial yang yang berakibat pada meningkatnya biaya pertambangan dan fluktuasi permintaan di pasar-pasar timah dunia. Meskipun demikian, Malaysia ini tetap menjadi salah satu pemasok timah terbesar di dunia. Sumber daya mineral Malaysia yang paling berharga adalah cadangan minyak bumi dan gas alam. Gas alam cair bersama-sama menyumbangkan sebagian besar pada pendapatan ekspor komoditas Malaysia. Hampir semua ladang minyak dan gas utama berada di lepas pantai, khususnya di lepas pantai timur Semenanjung, pantai timur Laut Sarawak, dan pantai barat Sabah. Malaysia itu adalah negara mandiri dalam produksi energi dan sumber daya minyak bumi mereka, yang merupakan energi utama mereka dalam pembangkit listrik. Kayu dan arang pernah menjadi bahan bakar utama rumah tangga yang umum, tetapi di daerah perkotaan mereka telah berganti oleh gas dalam kemasan. Jadi kayak di pedesaan tuh umum nih menggunakan kayu dan arang untuk bahan bakar rumah tangga, tapi di perkotaan sudah beralih pada gas dalam kemasan.
Terus itu sebagian kecil listrik Malaysia dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Jadi curah hujan yang melimpah dan kemiringan sungai yang curam di dataran tinggi pedalaman Semenanjung dan Malaysia Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air yang lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Next. Jadi kita bakalan berbicara mengenai manufaktur. Jadi manufaktur telah mengalami ekspansi yang cepat sejak tahun 1970-an, di mana tujuannya itu memproduksi barang untuk ekspor. Sementara yang awalnya bergeser dari Malaysia ini bergantung pada negara lain mulai untuk memproduksi barang-barang mereka sendiri. Jadi kayak mereka lebih banyak untuk mengekspor daripada mengimpor sejak tahun 1978. Jadi pada awal abad ke-21 sektor ini telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Malaysia yang merupakan bagian terbesar dari PDB negara dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja daripada gabungan semua kegiatan utama pertambangan dan pertanian. Jadi kayak walaupun pertambangan sangat berdampak pada perekonomian Malaysia, ternyata manufaktur ini lebih besar lagi dampaknya pada perekonomian Malaysia. Terus tuh seperti ada di slide ya, pertumbuhan utama menonjol pada perakitan peralatan elektronik, mesin listrik, dan peralatan serta dalam produksi bahan kimia dan tekstil. Terus selain itu ada juga nih perkembangan substansial dari berbagai industri berat termasuk pembuatan baja dan produksi mobil. Semenanjung Malaysia ini terutama di daerah perkotaan Kuala Lumpur dan zona maju lainnya di sepanjang sisi barat Semenanjung itu bertanggung jawab atas sebagian besar hasil manufaktur negara. Terus itu salah satu strategi yang dirancang untuk mempromosikan ekspor manufaktur yang ada di Malaysia ini adalah dengan pembentukan sejumlah zona perdagangan bebas. Kawasan industri juga telah didirikan di berbagai daerah yang kurang berkembang untuk merangsang manufaktur dan untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri. Namun sayangnya kapasitas manufaktur tetap saja terkonsentrasi. Jadi itu masalahnya ya. Terus itu industri berat negara itu umumnya dibebani dengan kelebihan kapasitas dan biaya produksi yang tinggi. Nah, itu juga salah satu hambatan dari manufaktur di Malaysia. Selain itu, strategi pembangunan telah bergeser ke promosi industri kecil dan menengah yang memproduksi cukup suku cadang mereka sendiri dan memperoleh teknologi dari negara-negara yang lebih maju secara ekonomi, yang bertujuan untuk bergerak melampaui tahap manufaktur perakitan. Inisiatif semacam ini telah memungkinkan industri Malaysia seperti manufaktur mobil untuk beralih dari produksi perakitan sejak pertengahan tahun 1980-an ke produksi penuh, di mana mereka tuh bisa merakit mobil secara menyeluruh sendiri, mandiri dari Malaysia dengan ketergantungan minimal pada komponen impor gitu. Dan hal ini terjadi pada abad ke-21. Next. Selanjutnya yaitu mengenai perdagangan. Bisa dilihat di sini ada diagramnya dengan data pada tahun 2018. Jadi struktur ekspor Malaysia bergeser secara dramatis selama dekade terakhir abad ke-21 dan yang didominasi oleh karet dan timah ke struktur di mana barang-barang manufaktur menyumbangkan lebih dari setengah semua pendapatan ekspor pada awal abad ke-21. Produksi listrik dan ekonomi merupakan properti terbesar dari manufaktur yang diekspor. Jadi ekspor komoditas penting yang utama yaitu minyak bumi dan karet. Impor didominasi oleh suku cadang elektronik, mesin, dan barang-barang manufaktur lainnya. Mitra dagang utama Malaysia itu ada Jepang, Singapura, AS, Cina, sedangkan mitra terkemuka lainnya ada Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan. Di sini dapat dilihat ya diagramnya bahwa yang paling besar negara tunggal yang paling besar dalam kerjasama perdagangannya itu adalah Cina, disusul oleh Singapura, US, Taiwan, Jepang, dan other ini itu 46,6% ini adalah gabungan dari beberapa negara yang bekerja sama dengan Malaysia. Tapi negara tunggal yang sangat besar pengaruhnya itu adalah Cina.
Next. Selanjutnya itu adalah transportasi. Ini kita berbicara mengenai transportasi darat, laut, dan air. Jadi meskipun sistem transportasi Malaysia meningkat pesat pada paruh abad ke-20, permintaan secara umum telah melampaui kapasitas. Jadi pengembangan infrastruktur lebih banyak diperhatikan pada semenanjung Malaysia daripada Malaysia bagian timur. Jaringan jalan semenanjung itu mencakup jalan raya sangat berkembang dibandingkan negara-negara industri utama di wilayah barat. Jaringan jalan di Sarawak dan Sabah itu ternyata kurang luas dengan lebih sedikit jalan beraspal. Sistem perkereta-apian pun masih kecil di Malaysia karena kurang penting dibandingkan dengan jalan raya yang dan terbatasnya terutama di semenanjung. Kayak perkereta pun masih kurang dan jalan raya itu hal penting. Terus tuh di semenanjung itu masih terbatas dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkereta-apian. Tuh kalau transportasi sungai sangat penting di Malaysia Timur, terutama di Sarawak. Selain dari garis pantai Malaysia panjang dan mudah diakses, telah mendorong perdagangan maritim selama lebih dari 1 milenium. Beberapa pelabuhan, terutama pelabuhan Kelang dan Penang di Selat Malaka telah menjadi fasilitas penanganan peti kemas utama. Banyak pelabuhan telah dikembangkan, termasuk Tanjung, Pelepas, dan Pasir Gudang di negara bagian selatan Johor. Kuantan di pantai timur Semenanjung, terus tuh ada juga di Kuching di Sarawak dan Kota Kinabalu di Sabah. Terus itu mengenai transportasi udara nih telah berkembang pesat dengan lalu lintas penumpang meningkat terutama di Semenanjung. Jaringan udara internal menghubungkan hampir semua negara bagian di Malaysia bandara. Jadi pada tahun 1998, sebuah bandara internasional baru dibangun di Sepang sekitar 30 mil atau 50 km selatan Kuala Lumpur, menggantikan bandara internasional lama yang ada di Subang yang jaraknya sekitar 15 mil atau 25 km dari barat ibu kota bandara di Subang, yang terus menawarkan beberapa layanan domestik dan khusus. Jadi seperti itu ya. Kawan-kawan, ternyata pendistribusian dari infrastruktur transportasi tidak semuanya berjalan merata, tapi cukup maju di kota-kota besar. Selanjutnya, next. Selanjutnya, ini ada slide terakhir yang akan saya jelaskan mengenai kesehatan. Jadi, tingkat kesehatan secara umum meningkat pesat pada paruh kedua abad ke-20. Peningkatan ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kematian dan kematian bayi, tetapi juga pada abad ke-21 ini sebagian besar membebaskan Malaysia dari banyaknya penyakit yang mengganggu negara-negara tropis. Namun, penyakit seperti malaria tetap menjadi masalah di beberapa daerah pedesaan. Jadi kondisi kesehatan dan fasilitas kesehatan bervariasi nih di antara negara bagian, tetapi ternyata fasilitas umumnya lebih lengkap dan memiliki staf di semenanjung Malaysia daripada di Sabah dan Sarawak. Sayangnya seperti itu. Jadi pelayanan kesehatan umum lebih luas di kota-kota besar daripada di pedesaan. Segmen penduduk pedesaan sampai batas tertentu sering mengandalkan pengobatan tradisional daripada dokter dan obat-obatan yang merupakan produk penelitian formal dan pelatihan akademis. Jadi kayak tetap ada obat tradisional, juga ada juga dokter dan bahkan ada yang terkhusus untuk melakukan penelitian akademis untuk kemajuan dari kesehatan Malaysia itu sendiri. Sebagian besar layanan kesehatan itu disediakan oleh pemerintah tentunya. Layanan kesejahteraan pun disediakan, dan ini adalah suatu kewajiban penting bagi pemerintah, di mana lembaga pemerintah dan swasta telah membuat beberapa fasilitas umum untuk orang-orang di perkotaan dan pedesaan terutamanya. Seperti bantuan untuk warga lanjut usia, untuk orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomis, dan untuk
masyarakat yang menyandang cacat, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Slide ini tuh statement terakhir untuk slide ini tuh artinya kesehatan tuh ternyata cukup maju di Malaysia. Sayangnya daerah-daerah tertentu pendistribusian mengenai kesehatan itu masih sangat kurang gitu, terutama di pedesaan. Dan ini mungkin menjadi salah satu permasalahan yang mungkin sedikit mirip dengan Indonesia. Jadi itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mahar atas informasi-informasinya terkait semua bidang di negara Malaysia itu bagaimana perkembangannya mulai dari ekonominya sampai kesehatannya. Baik teman-teman, materi berikutnya adalah tentang hubungan Malaysia dengan negara lain yang saya sampaikan sendiri. Hubungan Malaysia dengan negara lainnya akan saya bahas melalui 3 hubungan, melalui bilateral, trilateral, dan juga multilateral. Hubungan Malaysia dengan negara lain yang pertama itu ada Indonesia dengan Malaysia sebagai negara terdekat dengan Malaysia yang sudah terjalin secara resmi sejak 31 Agustus 1957. Dan untuk pemaparan di submateri ini tidak semua negara dan tidak semua jenis kerjasama yang akan saya sampaikan, hanya beberapa dari yang mereka sudah jalankan. Untuk Indonesia dan Malaysia, yang pertama adalah hubungan di bidang pendidikan, di mana sudah terjalin lama dan terus mengalami peningkatan di antara Indonesia dan Malaysia dengan bentuk banyak sekali para siswa yang sudah beberapa kali tampil di ajang-ajang kebudayaan yang dilaksanakan di Malaysia. Ada juga pertukaran pelajar dalam bentuk youth camp, dan bahkan sudah ada pembangunan sekolah-sekolah Indonesia berada di Malaysia. Bidang yang kedua adalah bidang keamanan, di mana hubungan bilateral dalam bidang pertahanan keamanan ini dimulai sejak penandatanganan perjanjian perdamaian pasca konfrontasi pada tahun 1966 yang lalu. Dan kerjasama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Malaysia ini masih berdasarkan pengaturan keamanan tahun 84, merupakan versi yang direvisi dari perjanjian sebelumnya, pengaturan keamanan tahun 1972. Dan pengaturan keamanan tahun 1984 ini menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintah Indonesia saat ini. Kemudian di bidang pertanian, ini Indonesia sama Malaysia ini sudah menandatangani MOU di tahun 2009. Kemudian ditingkatkan lagi pada tahun 2014. Jadi perjanjian yang sudah habis masa berlakunya, kemudian mereka perbarui lagi di tahun 2014 untuk kelanjutan dari perjanjian yang sudah ada. Kemudian di bidang perikanan itu Indonesia dan juga Malaysia ini kan punya sebagai negara yang luas dengan daerah perairannya, maka dari itu ini dijadikan kesempatan yang bagus antara kedua untuk melakukan kerjasama di bidang maritim. Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perjanjian di bidang perikanan juga ini sudah sejak 2012 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Kemudian berikutnya adalah antara Malaysia dan Singapura, yaitu terkait kerjasama pembangunan kereta cepat high speed rail, itu yang bisa menghubungkan Kuala Lumpur dan juga Singapura hanya dalam 90 menit, dan ini dilaksanakan pada tahun 2016 lalu. Kemudian berikutnya ada antara Malaysia dan Inggris. Jadi pemerintah Malaysia itu berkomitmen untuk mengubah kota-kotanya itu menjadi kota yang cerdas dan berkelanjutan, serta pembentukan smart city ini masuk dalam agenda nasional Malaysia. Malaysia ini berkolaborasi dalam mengembangkan kota pintar dengan panduan Smart City Handbook Malaysia, dan ini Smart Book ini diluncurkan pada tahun 2021 kemarin, bulan Juni 2021 kemarin. Yang mana buku ini itu isinya untuk memberikan saran tentang bagaimana sih perusahaan Inggris dapat membantu Malaysia dalam mengelola dan memecahkan berbagai masalah
dalam mengembangkan kota yang cerdas dan berkelanjutan. Kemudian untuk mengimplementasikan ini semua, terjadi kerjasama di antara negara asing seperti Inggris dan juga negara-negara dan juga organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti the United Nations Human Settlement Program (UN Habitat) dan Mott MacDonald sebagai mitra pengiriman, dan ada juga mitra lokal seperti Multimedia Development Corporation, ada juga Malaysia Industry Government Group for High Technology, Cyberview, dan beberapa jenis kerjasama lainnya dengan pihak swasta untuk mewujudkan smart city di Malaysia ini. Kemudian antara Malaysia dengan Australia, yaitu mereka menandatangani perjanjian transfer. Penandatanganan perjanjian transfer ini dalam arti Malaysia dan Australia menandatangani terkait pengiriman pengungsi dari Australia ke Malaysia. Jadi pada tahun 2011 perjanjian ini ditandatangani dalam rangka untuk memerangi penyelundupan manusia dan memberikan perlindungan kepada 4.000 pengungsi tambahan dari Australia. Jadi tujuannya apa? Ini sebagai tekad Australia ya untuk menghancurkan model bisnis penyelundup manusia, menghentikan mereka untuk mencari keuntungan dari penderitaan manusia, dan menghentikan orang-orang untuk bertaruh nyawa di laut, karena kan mereka terombang-ambing di laut ya. Jadi pendatangan ini dilakukan untuk mengatasi semua hambatan-hambatan tadi. Nah, pengaturan tersebut itu mengatur transfer dari Australia ke Malaysia hingga 400 pendatang bahari yang tidak teratur dan memformalkan komitmen Australia untuk menerima 1.000 pengungsi Malaysia, 1.000 pengungsi dari Malaysia setiap tahunnya selama 4 tahun pendatang. Di pengiriman transfer ini antara Australia ke Malaysia, Malaysia dan Australia. Jadi mereka itu dengan rasa kemanusiaan menerima para pengungsi tersebut untuk hadir di negara mereka. Kemudian antara Malaysia, hubungan bilateral antara Malaysia dan Filipina ini terkait komitmen untuk melaksanakan upaya gabungan dalam melawan ancaman keamanan bersama seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Dan selain itu, dari pemerintah, Perdana Menteri Malaysia juga mengatakan bahwa Filipina ini merupakan mitra dagang terbesar keempat Malaysia di ASEAN. Jadi nggak cuma di bidang keamanan, tapi juga mereka berhubungan di bidang ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian ada Malaysia dan Afrika Selatan. Jadi hubungan ekonomi antara Malaysia dan Afrika Selatan ini dalam hubungan perdagangan, di mana Malaysia dan hubungan di antara kedua negara ini, tapi masih dalam masa proses perkembangan. Hubungan ekonominya itu di mana Malaysia itu menjalin hubungan dengan mengimpor tembaga, katun, dan juga tembakau. Malaysia ini nilai ekspor dan produk yang ditawarkan itu dalam bentuk furnitur ya. Dari total nilai ekspor furnitur ke berbagai negara tersebut, sekitar 21,9% merupakan ekspor. Afrika Selatan itu negara yang cukup nggak di bawah sih, dalam proses juga sih, perekonomiannya masih membangun juga. Tapi ternyata Malaysia dan Afrika Selatan punya jalinan kerjasama di situ, di bidang perdagangan ekonomi. Kemudian kalau Amerika Serikat ini menjalin hubungan sama Malaysia ini secara resmi itu di tahun 1957, bahkan meningkatkan di tahun 2014. Dan saat ini sedang menjalin berbagai kemitraan yang beragam dan berkembang dalam perdagangan, investasi, keamanan, lingkungan, atau hubungan pendidikan dan kebudayaan. Yang saya bahas di sini adalah tentang hubungan ekonomi bilateral, di mana hubungan mereka ini punya hubungan yang sukses, bisa dibilang di bawah perjanjian kerangka kerja investasi perdagangan bilateral. Kemudian ada juga di forum-forum lainnya seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau di ASEAN atau di APEC dan organisasi lainnya, di mana hubungan ekonomi bilateral AS sama Malaysia ini terus mengalami peningkatan dan menjadi mitra dagang yang terbesar ketiga Malaysia. Kemudian tentang Malaysia dan Uni Eropa, dan ternyata Malaysia juga bekerja sama dengan Uni Eropa, tapi nggak semudah itu, karena sebenarnya ada negosiasi terkait perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa ini dan Malaysia itu sejak tahun 2010. Cuman karena ada hambatan lainnya, kemudian negosiasi ini ditunda sampai ditunda setelah 7 putaran pada 2012 atas permintaan Malaysia.
Nah, kemudian dilakukan latihan inventarisasi pada tahun 2016 sampai 2017 yang untuk menilai bagaimana sih prospek dari kelanjutan dari negosiasi yang tertunda kemarin. Dan sampai pada tahun 2018 kemarin, pemerintah baru setelah pemilihan ya, pemerintah baru dari Malaysia itu bahkan belum ada perbincangan lagi untuk melanjutkan negosiasi di antara Uni Eropa dan juga Malaysia. Namun untuk untuk mendukung negosiasi yang tertunda kemarin itu Uni Eropa dan Malaysia ini meluncurkan Sustainability Impact Assessment yang tujuannya apa? Untuk menilai bagaimana sih berpotensi terhadap hubungan di kedua negara tersebut. Dan baru-baru ini ada berita yang menyatakan bahwa Malaysia akan mempertimbangkan Malaysia Uni Eropa Free Trade Agreement. Kemudian akan juga menandatangani perjanjian kerangka kerja kemitraan dan kerjasama antar datang. Jadi meskipun ada yang tertunda, mereka tetap dalam perdagangan. Berikutnya adalah antara Malaysia dan Cina. Di bidang kesehatan saat ini, jadi di antara kedua negara itu menjalin kerjasama terkait vaksin, di mana penandatanganan atau MOU dari kerjasama ini menyatakan bahwa Cina akan memberikan ketika Cina sudah mengeluarkan vaksinnya sendiri. Nah, Malaysia ini sudah ada perjanjian, jadi ketika sudah ada vaksin, Malaysia nih negara yang akan langsung dikirimkan vaksin dari Cina itu sendiri. Kemudian selain itu ada juga di bidang perekonomian, di mana mereka akan memajukan atau bisa bilang meningkatkan juga kerjasama di bawah Belt and Road Initiative. Jadi nggak cuma di bidang kesehatan, lagi-lagi semua negara juga mereka di berbagai bidang-bidang lainnya seperti Cina. Dan Cina ini juga menjadi seperti yang tadi disebutkan sama Mahar, bahwa di perdagangan Cina ini mitra terbesar dari Malaysia itu sendiri. Nah, kita bahas terkait tadi hubungan bilateral Malaysia dan beberapa negara. Kali ini akan dibahas tentang hubungan trilateral. Yang pertama adalah antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Trilateral Maritime Patrol Indo-Malti yang diluncurkan pada bulan Juni 2017 lalu sebagai tanggapan atas serangan maritim yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf pada awal 2016. Jadi mereka akan melakukan patroli di sekitar maritim mereka masing-masing, ya untuk apa? Supaya bisa mengatasi masalah terorisme dan ekstremisme kekerasan. Kemudian ada IMTGT, yaitu antara Indonesia kerjasama kawasan subregional untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kawasan mereka, baik karena pandemi, ekonomi, atau yang lain-lainnya. Jadi nggak cuma di ASEAN, mereka punya hubungan di subregional lagi. Berikutnya tentang hubungan Malaysia Power Defense Agreement, itu antara Malaysia, Singapura, New Zealand, Britania Raya, dan juga Australia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melindungi Malaysia dan Singapura musuhnya. Jadi negara itu akan membantu Malaysia. Kalau di ASEAN ini jelasnya menjadi anggota ASEAN, dan Malaysia juga melakukan ASEAN secara personal ataupun melalui ASEAN itu sendiri. Kemudian ada East Asian Growth Area, ini BIMEAGA, ini juga sebenarnya adalah kerjasama kawasan subregional antara Malaysia, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia. Jadi ini tuh merupakan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah lain, mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi selama di kawasan itu. Ya, itu saja dari saya terkait hubungan Malaysia dengan negara lain di bidang bilateral, trilateral, maupun multilateral. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yanto terkait hari-hari bersejarah Malaysia. Kepada Yanto, saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa hari-hari bersejarah yang ada di Malaysia. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin video saya nge-freeze itu gara-gara koneksi. Jadi, yang pertama tentunya jika bersinggungan tentang hari-hari bersejarah Malaysia, kita tidak dapat terlepas dari adanya campur tangan kolonialisme. Sebelumnya bisa ke slide sebelumnya. Lagi. Ya. Yang pertama kita akan pergi ke tahun 1824 di mana diawali sebenarnya pada tahun 1786 di mana Britania Raya 786 dengan penyewaan Pulau Penang. Pada 17 Maret 1824, Malaysia jatuh di bawah pemerintahan Inggris. Britania Raya menguasai Malaka setelah ditanda 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara, yang mana kepada Britania dan Belanda. Bagian Malaya untuk Britania dan bagian Indonesia untuk Belanda. Kemudian kita akan pergi ke tahun 1826. Pada 1826, Britania membangun koloni mahkota di negeri-negeri selatan, menyatukan kepemilikan di Malaya, Penang, Malaka, Singapura, dan Pulau Labuan. Negeri-negeri ini berada di bawah jajahan Britania. Penang yang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Lake sebagai pos komersial dianugerahkan oleh Sultan Kedah. Negeri-negeri selat mulanya diperintah oleh British East India Company di Kalkuta sebelum Penang dan kemudian Singapura mengambil alih sebagai markas administrasi koloni mahkota sampai tahun 1867 dan pada 1867 tanggung jawab pengurusan dialihkan kepada kantor kolonial di London. Kemudian kita akan pergi ke tahun 1942 hingga 1945 di mana ada terjadi pendudukan oleh Jepang, di mana yang saat itu bisa dibilang Jepang sangat menguasai terutama bagian daerah Asia Pasifik. Pendudukan ini dimulai dengan pendaratan tentara Kekaisaran Jepang di Pantai Padang, Pak Amat, Kota Baharu, tepat setelah tengah malam pada tanggal 8 Desember 1941. Memicu pertempuran sengit dengan tentara Inggris 1 jam sebelum serangan di Pearl Harbor. Pertempuran ini menandai dimulainya resmi Perang Pasifik dan dimulainya pendudukan Jepang di Malaya. Bandara Kota Baru sudah terisi pada pagi hari. Bandara Sungai Patani, Butterworth, dan Alor Star direbut pada tanggal 9 Desember 1941. Pertempuran ini berlanjut hingga 18 Januari dan meskipun ada upaya oleh Batalion 219 dan 229 garis pertahanan Johor runtuh, Sekutu harus mundur melintasi Johor Causeway ke Singapura menjelang 31 Januari 1942. Seluruh Malaya telah jatuh ke tangan Jepang. Kemudian kita akan pergi ke 1945 di mana setelah 2 bom atom jatuh di Jepang, yang mana ada bom atom uranium jenis bedil yaitu yang biasa dikenal oleh Little Boy di Hiroshima dan bom plutonium jenis implosi yang dikenal juga sebagai Fat Man di Nagasaki yang menewaskan 90.000 hingga 146 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 orang di Nagasaki akhirnya berhasil mengakhiri perang di Asia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 dan akhirnya Jepang menyerahkan kembali wilayah Malaysia kepada Britania Raya. Kemudian kita akan pergi lagi ke tahun 1948 di mana dibentuknya Federasi Malaysia. Dari tahun 1946 hingga 1948, 11 negara bagian membentuk satu koloni mahkota Inggris yang dikenal sebagai Persatuan Malaya. Namun, koloni ini merupakan bentuk dari nasionalis Melayu. Oleh karenanya, persatuan ini dibubarkan dan digantikan oleh Federasi Malaya yang mengembalikan posisi simbolis para penguasa negara-negara Melayu pada tanggal 31 Desember 1948. Federasi ini beranggotakan negara-negara Melayu yang merupakan protektorat Inggris Raya.
serta Penang dan Malaka yang pada saat itu masih menjadi wilayah kolonial Inggris. Pasca kekalahan Jepang dan kedua wilayah tersebut kembali diambil alih oleh Inggris Raya. Seperti Persatuan Malaya sebelumnya, federasi ini tidak memasukkan Singapura meskipun memiliki hubungan tradisional dengan Malaya. Next slide. Selanjutnya kita akan kembali pergi ke tahun 1967. Pada tanggal 31 Agustus 1957, federasi menjadi independen dari pemerintah kolonial Inggris dan menjadi anggota independen Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Serah terima kekuasaan dari Inggris terjadi pada tengah malam. Ribuan anggota muda Partai Melayu, Cina, dan India yang membentuk pemerintah berdiri dalam kegelapan selama 2 menit pada tengah malam untuk menandai penyerahan resmi. Saat bendera baru kemerdekaan dikibarkan, mereka disebut merdeka. Tuanku Abdurrahman, Perdana Menteri terpilih yang memimpin negosiasi dengan Inggris untuk penyerahan kekuasaan ini, dipuji sebagai Bapak Kemerdekaan Malaya. Dan Malaya akan tetap berada di Persemakmuran hingga menjelang tengah malam. Perdana Menteri dari negara-negara anggota mengirim pesan yang direkam di 5 benua. Kemudian kita akan pergi lagi ke tahun 1968 hingga tahun 1989. Di mana terjadi pemberontakan komunis di Malaysia dan penandatanganan perjanjian damai dengan pemerintah. Pemberontakan komunis di Malaysia juga dikenal sebagai Second Malayan Emergency atau perang insurgensi melawan pemberontakan komunis, adalah konflik bersenjata yang terjadi di Malaysia dari tahun 1968 hingga 1989. Konflik tersebut diperjuangkan oleh Partai Komunis Malaya, MCP, dan Pasukan Keamanan Federal Malaysia. Setelah berakhirnya darurat Malaya pada tahun 1960 maksud saya, Tentara Pembebasan Nasional Malaya yang didominasi etnis Tionghoa sayap bersenjata MCP telah mundur ke perbatasan Malaysia-Thailand, di mana ia telah berkumpul kembali dan dilatih kembali untuk serangan di masa depan terhadap pemerintah Malaysia. Permusuhan ini resmi kembali tersulut ketika MCP menyergap pasukan keamanan di Kroh Betong di bagian utara semenanjung Malaysia pada 17 Juni 1968. Konflik tersebut juga bertepatan dengan ketegangan domestik baru antara etnis Melayu dan Tionghoa di semenanjung Malaysia dan ketegangan militer regional. Karena adanya Perang Vietnam, pemberontakan berakhir pada 2 Desember 1989 ketika MCP akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Malaysia di Hat Yai di Thailand Selatan. Ini bertepatan dengan revolusi 1989 dan runtuhnya beberapa rezim komunis terkemuka di seluruh dunia. Kemudian kita akan pergi ke tahun 1998 hingga tahun 2000. Mahathir Muhammad memecat wakilnya dan penggantinya Anwar Ibrahim. Mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim ditangkap pada 20 September di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, sebuah undang-undang yang diyakini Human Rights Watch sebagai pelanggaran hak asasi manusia sejak pemecatannya pada 2 September 1998. Anwar dituduh melakukan pelanggaran seksual serta melakukan tindak korupsi pada tahun 2000. Pada tahun 2000, Ibrahim kembali dinyatakan bersalah atas tindakan sodomi dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan ditambahkan ke dalam hukuman penjara 6 tahun yang ia dapatkan pada tahun 1999 setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi setelah persidangan yang cukup kontroversial. Namun banyak politikus berpendapat penangkapan Anwar ini lantaran perbedaan latar belakang antara kedua pria tersebut atas kebijakan ekonomi keduanya. Kemudian pada tahun 2001 terjadi kerusuhan etnis Melayu dan India. Pada 13 Mei 2001 terjadi kerusuhan antara etnis Melayu dan etnis India. Kerusuhan antara etnis ini dipicu oleh pertengkaran antara warga India yang sedang melakukan prosesi pemakaman dengan warga Melayu yang sedang mengadakan pesta pernikahan adat.
Saksi mata menyebutkan seorang pria India yang mabuk telah mengacau di lokasi pesta warga Melayu. Pertengkaran itu yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Jumlah korban cedera dalam kerusuhan antar etnis tersebut mencapai angka 52 orang. Sedangkan jumlah korban jiwa menurut warga dan rumah sakit setempat mencapai angka 12 orang. Bentrokan yang jarang terjadi ini telah mengirimkan gelombang kejut di negara Melayu tersebut. Dengan ketegangan etnis yang mendidih ini, kekhawatiran akan kerusuhan rasial masih tetap ada setelah pemberontakan etnis berdarah di ibu kota pada tahun 1969, di mana ratusan orang meninggal dunia pada saat itu. Pemerintah telah menyerukan toleransi dan bergerak untuk mengecilkan unsur rasial ini, menekankan bahwa kesalahpahaman antara warga yang harus disalahkan. Ini bukan konflik rasial, dan saya tidak menganggapnya sebagai awal dari masalah keamanan yang lebih besar. Ucap Menteri Pertahanan Najib Tun Razak. Malaysia pada saat itu bergerak dengan sigap untuk menahan ketegangan menyusul bentrokan etnis berdarah selama akhir pekan di pinggir Kuala Lumpur yang memiliki mayoritas penduduk miskin serta menempatkan larangan semua pertemuan publik di negara bagian tengah dan menangkap total hampir 200 orang atas adanya kerusuhan etnis Melayu dan India ini. Kemudian pada tahun 2003, Mahathir mundur sebagai Perdana Menteri. Pada 31 Oktober 2003, sebuah era telah berakhir di Malaysia dengan pengunduran diri resmi Perdana Menteri Mahathir Mohamad setelah 22 tahun berkuasa. Wakil Mahathir dan penerusnya Abdullah Ahmad Badawi secara resmi dilantik pada upacara di hari Jumat sore di Istana Kerajaan di Kuala Lumpur. Mengakhiri hari terakhirnya berkuasa, Mahathir yang dikenal jutaan orang sebagai Dr. M keluar dari kantornya untuk terakhir kalinya dari ibu kota administrasi Putrajaya yang baru. Salah satu dari banyak proyek besar yang dia awasi secara pribadi, Abdullah yang menjadi Perdana Menteri kelima Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957 menandatangani instrumen jabatan di hadapan Raja Malaysia Tuanku Syed Sirajuddin dan mengenakan pakaian tradisional Melayu. Abdullah berjanji untuk memenuhi kewajiban posisi ini dengan jujur dan dengan segenap tenaganya. Mahathir sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu pemimpin terpilih terlama di dunia. Namun pendekatannya yang dapat dikatakan agresif membuatnya menjadi sosok yang kontroversial dan kepergiannya dari panggung politik telah mendapat tanggapan dari banyak pihak internasional, terutama dari negara-negara barat yang menanggung beban kritikannya. Kemudian pada 12 April 2006, Malaysia memilih untuk menghentikan pembangunan jembatan penghubung ke Singapura. Malaysia memutuskan untuk menghentikan pembangunan jembatan penghubung antara Malaysia dan Singapura. Jembatan yang digadang-gadang akan menggantikan jalan lintas yang sudah luas sepanjang 1 km antara kedua negara tersebut dan memungkinkan kapal lewat di bawahnya harus dihentikan lantaran Singapura meminta akses landasan udara dan pasir untuk proyek reklamasi. Singapura menyatakan prihatin dengan biaya proyek dan dampaknya terhadap lingkungan oleh karena pembangunan jembatan tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Malaysia. Perdana Menteri mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek yang mulai bekerja pada Januari tanpa persetujuan Singapura ini. Malaysia juga menyarankan langkah itu berarti kesepakatan potensial terkait termasuk akses Singapura ke wilayah udara Malaysia akan ditunda. Jembatan ini telah menjadi sumber utama ketegangan antara kedua negara pada tahun 2006. Selanjutnya, Abdullah Ahmad Badawi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Maret. Wakil dari Mahathir ini memutuskan untuk mengundurkan diri pada 3 April 2019. Abdullah mengatakan dia akan mencalonkan wakilnya Najib Razak sebagai calon Perdana Menteri berikutnya. Abdullah telah menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengundurkan diri sejak Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang disebut UMNO, yang merupakan inti dari Koalisi Barisan Nasional, kehilangan kekuasaan mayoritasnya dalam pemilihan umum
Maret oleh koalisi oposisi untuk menjaga koalisi partai tetap bersatu. Kemudian pada tahun 2015 Malaysia digemparkan oleh adanya skandal korupsi Dana Razak. Pada 2 Juli 2015, secara mengejutkan, The Wall Street Journal mengunggah berita tuduhan bahwa hampir sebanyak 700 juta dolar atau sekitar 490 juta pound sterling dari dana kekayaan negara 1 miliar dolar, 1 MDB maksud saya, disimpan di rekening bank pribadi Perdana Menteri Najib Razak. Hal ini dimulai dari adanya keterangan penyelidik Malaysia yang meneliti adanya dana investasi pemerintahan yang kontroversial dengan nominal sebanyak 700 juta dolar deposit ke dalam apa yang mereka yakini sebagai rekening bank pribadi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Menurut dokumen dari penyelidikan pemerintah, dokumen investigasi menandai pertama kalinya Najib terhubung langsung dengan penyelidikan dana investasi negara 1 Malaysia Development BHD atau 1 MDB ini. Sumber asli uang itu dapat dikatakan tidak jelas dan penyelidikan pemerintah tidak merinci apa yang terjadi pada uang itu. Penyelidik telah mengidentifikasi 5 simpanan terpisah ke dalam rekening Pak Najib yang berasal dari 2 sumber. Sejauh ini transaksi terbesar adalah 2 deposit sebesar 620 juta dolar dan 61 juta pada Maret 2013. Namun Perdana Menteri tidak mengambil dana untuk penggunaan pribadi, ucap juru bicara pemerintah Malaysia pada saat itu. Lawan politik Perdana Menteri yang tidak mau menerima catatan atau faktanya terus mencoba melemahkannya dengan fitnah dan desas-desus yang tidak berdasar untuk keuntungan politik murni, ujar salah satu pembicara pemerintah Malaysia pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016, tepatnya pada 19 November, ribuan pengunjuk rasa anti pemerintahan berbasis di ibu kota Malaysia menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak atas dugaan keterlibatannya dalam skandal penyelewengan bernilai miliaran dolar. Hal ini terjadi setelah berita yang sebelumnya oleh The Wall Street Journal yang mengungkapkan bahwa sebanyak 700 juta dolar dari dana negara 1 MDB telah ditransfer ke rekening bank pribadi Perdana Menteri. Pada bulan Juli, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan yang menuduh bahwa lebih dari 3,5 miliar dolar dicuri dari 1 MDB yang dibuat oleh Najib, dan bahwa sebagian dari uang tersebut dipindahkan ke rekening pejabat Malaysia 1 yang telah diidentifikasi sebagai Perdana Menteri Najib. Kritikus mengklaim Najib telah mengambil upaya untuk menekan diskusi publik tentang masalah ini, termasuk memberhentikan seorang wakil Perdana Menteri, mengubah Jaksa Agung, menangguhkan publikasi, dan melarang situs web. Jadi dapat dikatakan Najib Razak, Perdana Menteri pada saat itu, telah membuka beberapa sektor penting agar korupsi dari yang ia lakukan tidak terendus oleh pemerintah pada saat itu. Lalu kita lanjut pergi ke tahun 2017, di mana ini dapat dikatakan cukup kontroversial, di mana terjadinya pembunuhan Kim Jong-nam, salah satu adik dari Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dibunuh pada 13 Februari 2017 ketika ia diserang dengan racun saraf VX di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Kim adalah putra tertua dari Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara pada tahun 1994 hingga tahun 2011. Kim Jong-nam meninggal akibat kejang saat dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh bahwa seorang wanita telah menyemprotkan bahan kimia ke wajahnya di Bandara Kuala Lumpur. Rekaman CCTV yang bocor menunjukkan seorang wanita memenggangi wajahnya. Polisi Malaysia telah mengatakan sebelumnya bahwa dua penyerang mengoleskan cairan padanya sebelum berjalan pergi dan dengan cepat mencuci tangan mereka. 4 orang dari berbagai kebangsaan telah ditangkap dan 7 warga Korea Utara dicari sehubungan dengan serangan itu.
Namun Perdana Menteri Korea Utara pada saat itu terus-terusan menuduh Malaysia melakukan kebohongan dan memalsukan hasil penyelidikan. Malaysia telah memperingatkan Duta Besar Korea Utara yang blak-blakan tersebut dengan ucapan bahwa dia akan diusir dari negara itu jika dia terus memuntahkan kebohongan atas penyelidikan tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengecam Kang Chol yang mengatakan awal pekan ini bahwa Korea Utara tidak bisa mempercayai penyelidikan Malaysia. Kang juga mengklaim penyelidikan itu bermotif politik dan bahwa Malaysia telah berkonspirasi dengan Korea Selatan untuk menjebak Korea Utara. Kematian Kim Jong-nam ini dapat dikatakan membuat kedua negara, Malaysia dan Korea Utara, bersih tegang. Bahkan kedua negara sempat mengambil tindakan tegas dan mengusir masing-masing Perdana Menteri dari negara mereka masing-masing. Kemudian next slide. Kemudian pada tahun 2018 Malaysia kembali dikejutkan dengan kembalinya Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia. Meskipun sempat pensiun pada tahun-tahun sebelumnya, Mahathir kembali menyalonkan diri di tengah kekacauan pemilu pada tanggal 10 Mei 2018. Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun dari Malaysia ini telah mengalahkan anak didiknya Najib Razak dalam pemilihan yang diperebutkan pada hari Rabu. Kemenangan Mahathir mengakhiri monopoli 6 dekade koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, membuka jalan bagi transisi kekuasaan pertama negara itu sejak kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu. Setelah penghitungan suara malam maraton yang berlangsung hingga lewat pukul 3 pagi waktu setempat, Mahathir yang berasal dari Pakatan Harapan atau Aliansi Harapan bersama dengan partai sekutu di Sabah telah menjaring 121 kursi melampaui 112 kursi ambang batas yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintah berikutnya. Sebaliknya, Barisan Nasional BN yang berkuasa hanya memiliki 79 kursi. Dengan hal tersebut menjadikan Mahathir sebagai pemimpin tertua di dunia. Kemudian pada tahun 2020, pada 25 Januari 2020, Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad mengatakan 3 orang yang terinfeksi adalah warga negara Cina dan berhubungan dengan pria 66 tahun yang terinfeksi di Singapura. Jadi dapat dibilang pada 25 Januari 2020 ini kasus COVID pertama di Malaysia. 3 yang terinfeksi adalah seorang perempuan berusia 65 tahun yang merupakan istri dari pria yang terdeteksi virus di Singapura dan 2 cucu mereka yang berusia 11 dan 2 tahun. Dengan adanya kasus tersebut, Kementerian Dalam Negeri di Malaysia pada saat itu memutuskan akan memberlakukan larangan perjalanan ke Wuhan. Dan juga Bandara Malaysia mengatakan telah meningkatkan penyaringan semua penumpang dan awak yang tiba dari Cina di gerbang kedatangan di seluruh negeri untuk meminimalkan potensi penyebaran virus. Di tengah pandemi COVID-19, dilaksanakan kembali pemilihan Perdana Menteri yang mana pada saat itu Muhyiddin Yassin membentuk kembali pemerintah dengan UMNO setelah runtuhnya koalisi Mahathir Mohamad yang dapat dibilang secara mengejutkan. UMNO atau United Malaysian Nation Organization adalah partai politik terbesar di Malaysia dan pendiri dari Koalisi Barisan Nasional. Muhyiddin Yassin pada saat itu mampu mengalahkan Mahathir dalam pemilihan dan menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Kemudian di tahun 2021 pada Senin 16 Agustus 2021 Muhyiddin memutuskan untuk mengundurkan diri setelah outbreak COVID-19 semakin mengganas di Malaysia. Meskipun banyak dari masyarakat Malaysia yang berharap ia tak mengundurkan diri, ia tetap kekeh untuk mengundurkan diri. Selain itu, dalam konversi pers, ia mengatakan sudah melakukan sejumlah ikhtiar, terutama untuk menangani COVID-19. Namun, ia menjelaskan ia merasa tidak berhasil karena ada sejumlah pihak yang rakus. Tak diketahui di mana tudingan ini diarahkan. Selain itu, ia merasa ia tidak berhasil menangani menyebar luasnya COVID-19 di Malaysia. Ia merasa gagal dalam menekan angka COVID-19 di Malaysia
dan akhirnya ia digantikan. Dan terakhir pada tahun 2021 setelah turunnya Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri yang merupakan Wakil Perdana Menteri di bawah Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri karena pertikaian dalam koalisi membuatnya kehilangan dukungan mayoritas parlemen. Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengatakan Ismail Sabri telah mendapatkan dukungan dari 114 anggota parlemen dan mencapai mayoritas tipis. Ismail Sabri yang berusia 61 tahun itu dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 menggantikan Muhyiddin Yassin yang memilih mengundurkan diri pada saat itu. Selain itu masih terdapat hari-hari libur nasional Malaysia. Hari-hari libur nasional Malaysia ini kurang lebih sama seperti yang ada di Indonesia, namun ia memiliki beberapa hari-hari libur daerah yang dimana itu kebanyakan adalah hari ulang tahun dari para pemimpin dari daerah-daerah tersebut. Kalau dikatakan di Indonesia seperti hari lahirnya para gubernur lah. Dan itu tidak saya masukkan karena menurut saya kurang lebih saja. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Membeli ikan menggunakan motor. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi-informasinya. Berakhir sudah sesi penyampaian materi dari pengisi diskusi hari ini. Kami lanjutkan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami punya peraturan di mana akan ada 2 sesi tanya jawab yang akan menyesuaikan durasi waktu, di mana tiap sesi ada 3 kesempatan bertanya kepada peserta diskusi lainnya. Peserta akan dipersilahkan bertanya oleh moderator saat sudah menggunakan fitur raise hand. Saat ini menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan berasal dari kelompok berapa. Untuk yang menjawab pertanyaan akan difokuskan kepada kelompok pemateri yang menjawab dan boleh ada lebih dari 1 jawaban. Kelompok lain pun boleh ikut menjawab, memberikan pertanyaan atau sanggahan apabila pertanyaannya relate dengan materi kelompok tersebut. Agar diskusi lebih aktif dan banyak pengetahuan baru yang bisa didapatkan. Saat sesi diskusi, baik yang bertanya maupun yang menjawab bisa saling memberikan tanggapan. Saat sesi diskusi, baik yang bertanya maupun yang menjawab bisa saling terulang ya. Mungkin berakhir sudah, ini mungkin kayaknya udah ending dari PPT-nya. Dan kalaupun ada yang bertanya, itu akan mendapatkan poin 2, dan untuk yang menjawab akan mendapatkan poin maksimal, tergantung dari pemberi pertanyaan ya, akan mendapat poin maksimal yaitu 5. Baik, langsung saja kepada teman-teman semuanya, peserta diskusi sore hari ini yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Sudah ada 1 orang, ada yang lagi yang ingin bertanya? 2 orang, ada lagi yang bertanya? 1 lagi, sesi pertama ini kita buka. Silahkan, teman-teman. Oke, sudah 3 orang. Terima kasih untuk yang raise hand. Yang pertama ada Nita Ayu. Kepada Nita Ayu, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Oh ya, mohon maaf saya tidak bisa on camera karena jaringan di sini lagi jelek karena mati lampu, habis hujan juga. Jadi saya Nita Ayu dari kelompok 8 Brunei Darussalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok Malaysia tentang kerjasama regional BIM IAGA. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Nur Aziza. Saya ingin tanya seberapa besar sih efektivitas kerjasama 4 negara ya sama Filipina bagi kondisi atau kemajuan di negara-negara regionalnya. Kalau bisa dijelaskan gitu apa aja kemajuan yang didapat dari negara-negara yang terlibat lewat kerjasama regional ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kami keep dulu ya pertanyaannya, nanti kita akan jawab langsung sekaligus. Berikutnya saya persilahkan kepada Hairunisa Harsa. Kepada Hairunisa saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, saya Hairunisa dari Kamar. Aku ingin bertanya, bagaimana sistem perekonomian di Malaysia? Gimana sih sistem perekonomian di Malaysia pada saat ini gitu? Di perbatasan, ulangi. Bagaimana sistem perekonomian Malaysia di daerah perbatasan gitu? Apakah persyaratan untuk lalu lalang di daerah perbatasan negara Malaysia dengan negara lain itu semakin diperketat atau malah enggak sama sekali gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya Hairunisa Harsa. Selanjutnya kepada Mbak Citra, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Citra Peniawati, saya dari kelompok 4 negara Laos. Izin bertanya, yang ingin saya katakan adalah kita tahu bahwa Malaysia itu kan adalah negara yang sering banget terjadi konflik rasial, ya kan? Apalagi antara Melayu dan juga Tionghoa. Nah, dengan naiknya tadi siapa ya, Perdana Menteri? Oh, Ismail Sabri menjabat menjadi Perdana Menteri. Apakah ini akan mempengaruhi gitu tergerusnya ras Tionghoa di Malaysia? Soalnya kan kita tahu bahwa Ismail Sabri ini kan berasal dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO itu. Nah, itu apakah mempengaruhi gitu terhadap mungkin timbulnya diskriminasi terhadap terhadap ras Tionghoa, atau nanti menciptakan kembali konflik rasial di Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Citra. Sudah ada 3 pertanyaan di sesi diskusi yang pertama kali ini. Kami mohon kepada teman-teman peserta diskusi untuk memberikan kami para pengisi diskusi untuk memikirkan jawaban-jawabannya. Kami minta waktu sekitar 5-10 menit mungkin ya. Dimohon untuk menunggu. Terima kasih. Aiza mohon menjawab. Ya, ingin menjawab? Oke, silahkan kepada Maharani. Ingin menjawab pertanyaannya siapa? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Di sini kan dia berbicara mengenai sistem perekonomian Malaysia di daerah perbatasan. Berarti kita bakalan berbicara daerah-daerah seperti terutamanya di daerah Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Nah, tadi itu saya berbicara mengenai materi perekonomian di daerah Sabah dan Sarawak. Jadi di daerah ini itu ternyata memiliki pertambangan dan kehutanan yang sangat menyumbang besar di perekonomian Malaysia. Jadi mengenai keamanan dan dari perbatasan daerah ini itu bagaimana sistemnya itu dapat dilihat bahwa daerah Sabah terutama dan Sarawak ini kebanyakan ternyata orang Indonesia gitu kan. Jadi orang-orang yang lalu lalang di perbatasan itu antara Indonesia dan Malaysia itu ternyata bekerja sama erat. Jadi kayak orang-orang dari Indonesia tuh banyak juga ternyata di daerah Sabah dan Sarawak, dan mereka bahkan melakukan kegiatan perekonomian di sana. Nah, jadi mengenai legalitas dan lain-lain, sepertinya dalam hal perekonomian dan perindustrian, terutama di daerah perbatasan, hal ini sah-sah saja, terutama kalau udah terdaftar dalam pertambangan pemerintahan dari Malaysia itu sendiri. Kalau misalnya hal ini tidak legal, pasti jelas akan menimbulkan perkara baru untuk mereka-mereka ini yang melakukan perekonomian secara ilegal. Kalau misalnya mengenai hukum sistem perekonomian dari Malaysia itu sendiri,
mereka ini menjalankan sistem hukum yang cukup ketat di daerah perbatasan, terutama di Malaysia, karena kita sendiri kan kalau daerah Sabah dan Sarawak tadi ini adalah penopang PDB di Malaysia itu sendiri. Jadi seperti itu, Khairunisa. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Jadi tadi jawaban dari pengisi diskusi Maharani kepada kepada pertanyaan Khairunisa. Saudara Khairunisa, bagaimana? Apakah ada tanggapan, sanggahan, atau ingin menambahkan lagi? Atau mungkin dari... Ya baik, terima kasih untuk jawabannya cukup jelas. Terima kasih juga pertanyaannya Khairunisa Harsa, atau mungkin dari kelompok Malaysia ada yang ingin ditambahkan lagi dari jawaban Maharani? Saya mau nambahkan sedikit ya. Ya, silahkan. Ya, kalau tadi Rani kan membahasnya tentang perekonomian Malaysia di wilayah perbatasan, itu bisa dibilang yang dari sisi legalnya lah, atau sisi resminya. Kalau dari sisi ilegalnya yang saya ketahui itu di wilayah Sabah dan Sarawak itu kan berbatasan langsung dengan Indonesia. Di sana itu ada salah satu bisnis ilegal yang paling besar, kalau tidak salah itu adalah tentang industri kayu ilegal. Apa sih namanya itu? Kayu ilegal lah, pemotongan kayu ilegal gitu. Jadi dia menjual kayu ilegal itu. Kayu-kayu ilegal yang ada di wilayah-wilayah di sekitaran wilayah perbatasan itu. Bukan hanya orang Malaysia saja sebenarnya. Jadi antara orang Malaysia sama orang Indonesia juga sebenarnya itu dia bekerja sama gitu. Terus selain itu juga ada namanya itu jual beli hewan. Salah satu contohnya itu adalah orangutan di wilayah sana. Itu juga bisa dibilang sangat besar ya. Itu juga jadi sangat besar, kemudian jadi salah satu mata pencarian orang-orang di wilayah perbatasan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih juga Reza. Begitu tadi tambahan dari pertanyaan Khairunisa. Sekarang saya kembalikan lagi ke Khairunisa untuk poin dari jawabannya. Bagaimana? Berapa? Khairunisa Harsa. Oke. Poinnya dimaksimalkan saja. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kembali kepada Khairunisa Harsa atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari para penanya? Aku izin menjawab pertanyaan dari Mbak Cit tadi. Ya, silahkan. Oke, menurut beberapa ahli dan juga sedikit pandanganku terkait naiknya Ismail Sabri Yaakob yang menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yang mengundurkan diri akibat merasa gagal bahwa menangani COVID-19. Menurut beberapa ahli, Malaysia diperkirakan akan tetap berada dalam kondisi politik yang tidak stabil jika Ismail Sabri Yaakob ini terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Asalnya Ismail sendiri ini memiliki kontroversi yang cukup banyak, terutama terkait ideologinya. Ideologi nasionalisme Melayunya ini memicu kemarahan publik, terutama suku non-Melayu Malaysia pada tahun 2015 ketika ia meminta suku Melayu itu memboikot toko-toko yang dimiliki suku Tionghoa Malaysia. Dengan alasan harga minyak dunia yang mengalami penurunan, Ismail mengkritik pebisnis Tionghoa Malaysia yang mencoba meraup untung dengan menurunkan harga-harga barang. Ia juga menambahkan suku Melayu berhak untuk menggunakan hak dan kekuatannya sebagai konsumen. Di tahun yang sama juga Ismail turut memicu kontroversi lagi ketika dia mengusulkan pembentukan pusat perbelanjaan yang khusus menjual barang-barang elektronik dan teknologi informasi yang dijajakan hanya oleh pedagang Bumi Putra atau suku Melayu serta grup pribumi lainnya. Mall ini diberi nama Mara Digital Mall dan dibuka pada Desember 2015.
Jadi dapat dikatakan naiknya Ismail ini menjadi Perdana Menteri ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak bisa mengakhiri konflik antara dua suku ini, malah memungkinkan menimbulkan konflik itu sendiri. Dan juga masih banyak lain kontroversi-kontroversi lainnya, terlebih dalam penanganan COVID di Malaysia yang sempat menurun sebelumnya, akhirnya kembali naik lagi. Dan banyak politikus berpendapat Ismail ini gagal juga dalam menangani COVID-19. Dan banyak politikus juga berkomentar bahwa parlemen yang dipimpin oleh Ismail ini akan berumur pendek seperti dua pemerintahan sebelumnya, karena banyak sekali kontroversial yang dilakukan oleh Ismail Yaakob itu sendiri. Kepada Mbak Citra, bagaimana jawabannya? Apakah ada tanggapan, sanggahan? Berarti memang benar ya kalau nanti udah naik ya memang ya. Berarti memang benar kalau si Ismail ini naik itu bisa memperparah konflik rasial antara Tionghoa sama Melayu di Indonesia gitu ya, Yanto? Ya, bisa dikatakan seperti itu sih Mbak Cit. Soalnya dari ideologinya si Ismail sendiri itu aja yang benar-benar kontroversial, di mana dia menekan banyak etnis Tionghoa, hak-haknya gitu. Oke, paham. Terima kasih ya Yanto. Terima kasih juga kelompok 4. Kelompok 3. Untuk poinnya bagaimana? Dimaksimalkan aja. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya dan juga poinnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nita terkait BIM EAGA. Jadi BIM EAGA itu kan merupakan kerjasama subregional kawasan di Asia Tenggara kan, dari ASEAN itulah. Jadi tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah-daerah perbatasan negara-negara BIM EAGA. Nah, fokusnya itu ada 3, yaitu perdagangan, konektivitas infrastruktur, sama wisata, kalau tidak salah ya. Wisata. Nah, dibilang efektif atau tidak, sebenarnya ini efektif sekali, karena bahkan dari pihak Indonesia sendiri ya, kan ada 3 nggak salah. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina 4. Jadi itu kerjasama ini tuh dicoba untuk ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang berhasil, efektif, itu berhasil dan efektif ya, karena sangat membantu perekonomian khususnya di kawasan-kawasan perbatasan dari negara-negara yang terlibat dalam BIM EAGA ini. Ada satu kerjasama yang paling menonjol disebut dengan subregional connectivity, di mana itu mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN, sebagaimana termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity. Jadi BIM EAGA ini kan fokusnya ada 3, kan salah satunya itu ada konektivitas. Jadi konektivitas di antara negara-negara tersebut itu coba untuk ditingkatkan dan dijadikan sebagai mendorong dalam bidang perdagangan. Nah, jadi itu bahkan BIM EAGA ini itu menetapkan yang namanya infrastruktur project pipeline, dan di sini ya, ini juga pipeline ini kan juga bagian dari infrastrukturnya. Kemudian ada juga di bidang perhubungan dan di bidang perhubungan dan juga bidang wisata. Jadi itu di kerjasama dari BIM EAGA ini di bidang wisata yang berbasis masyarakat, khususnya itu di daerah-daerah perbatasan. Basisnya masyarakat itu artinya dikelola sama masyarakat itu sendiri. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sudah ada sekitar kerjasama dengan 14 provinsi yang menerapkan wisata atau ekowisata berbasis masyarakat.
Dan bahkan di tahun 2019 lalu, dari pihak Indonesia sendiri mengatakan bahwa forumnya BIM EAGA ini itu benar-benar bisa memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran yang bisa dirasakan sama keempat negara tersebut. Dan mencoba untuk meningkatkan dari pariwisata bahari, bahkan ada juga yang paling dirasakan oleh masyarakat perbatasan di wilayah-wilayah BIM EAGA ini adalah adanya pembentukan di Indonesia, terutama di Indonesia itu ada startup Aruna, itu perdagangan perikanan, di mana itu juga berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 20%. Karena karena BIM EAGA ini berbatasan sama laut, jadi memaksimalkan potensi dari perairannya. Nah, untuk menghubungkan negara-negara tersebut baik di bidang perikanan maupun di bidang pariwisata itu sendiri. Bagaimana jawabannya kepada Nita Ayu? Berarti secara general bermanfaat ya bagi masyarakat perbatasan khususnya dalam pembangunan ekonomi. Oke, mungkin penjelasannya udah cukup bagi saya. Untuk poinnya bisa dimaksimalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya dan poinnya. Terima kasih kepada Nita. Baik, buat teman-teman yang lainnya yang masih ingin bertanya, kami buka sesi diskusi yang kedua. Silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand, atau jika tidak bisa raise hand, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan tutup. Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Berakhir sudah sesi diskusi dari kelompok Malaysia. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Buat yang pertamanya, terima kasih juga atas pertanyaannya dan ikut serta dalam diskusi bersama kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, ada penjelasan yang kurang dimengerti, ataupun ada kesalahan dalam memberikan informasi. Kami mohon maaf. Terima kasih juga atas poin-poinnya. Sekian dari saya, mewakili teman-teman pengisi diskusi dari kelompok Malaysia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.